Bab 654 Serangan Bom. Sebuah pabrik bobrok tua yang ditinggalkan di pinggiran kota Shanghai. Di dalam pabrik, rambut Ye Xuang tampak berantakan, dan dia diikat selama beberapa jam. Saat ini dia terlihat sangat lemah. Tiba-tiba, dia samar-samar mendengar deru mesin dari luar. Wajah cantik Ye Xuang sedikit gembira. Apakah dia ada di sini? Dia sudah tiba. Sebuah Maybach berhenti di depan gerbang pabrik. Pintu Maybach terbuka dan Chen Bei perlahan beranjak keluar dari mobil. Seluruh pabrik sangat tenang, tidak ada yang terjadi. Pintu pabrik ditutup rapat, dan pintu yang berat menghalangi jalan masuk. Chen Bei melihat sekeliling dan menendang dengan keras. Boom, gerbang baja yang besar dan berat itu dibuka. Di dalam pabrik, Ye Xuang diikat ke pilar, dililit dengan rantai besi, dan sangat lemah. Ketika dia mendengar suara keras yang tiba-tiba ini, wajahnya yang cantik tampak panik dan takut. Tapi di detik berikutnya, dia mendengar suara dan melihat bayangan yang familiar. Sosok bajingan itu berdiri di depan pintu sambil menghisap rokok. Mata indah Ye Xuang menyiratkan emosi yang tak bisa dijelaskan. Saat melihat pria ini, semua kekacauan itu sepertinya menghilang dalam sekejap. Chen Bei berjalan menuju Ye Xuang selangkah demi selangkah. Pabrik yang ditinggalkan itu sunyi. Hanya suara langkah kaki Chen Bei dan nafas Ye Xuang yang sedikit berantakan bergema di udara. Chen Bei mendekat dan matanya tatapannya sangat tajam. Ada tumpahan bensin di lantai. Hal itu membuatnya waspada. Ye Xuang, kamu baik-baik saja? Chen Bei berjalan ke sisi Ye Xuang dan perlahan-lahan berjongkok. Rambut Ye Xuang sedikit berantakan. Dia menggelengkan kepalanya. Apa kamu tahu siapa yang melakukannya? Tanya Chen Bei dengan mata yang dalam. Gigi Ye Xuang menggigit bibir merahnya dan berkata dengan heran, aku tidak tahu. Mereka memancingku dengan pesan teks, lalu aku pingsan. Setelah aku bangun, aku ada di sini. Mendengar kata-katanya, mata Chen Bei menjadi lebih serius dan kompleks. Dia menjadi lebih berhati-hati, dan matanya memandang ke sekitar. Chen Bei merasa curiga. Dia melihat situasi Ye Xuang yang diikat ke pilar. Chen Bei segera mengambil keputusan dan dengan hati-hati mengingatkan, aku akan membantumu melepaskan ikatanmu. Pergi dan larilah. Setelah aku melepaskannya, Chen Bei tampak lebih berhati-hati. Suasana ini terlalu sepi, dan keheningan ini membuatnya merasa agak aneh. Entah kenapa, Ye Xuang juga merasa sedikit aneh dan mengangguk dengan serius. Bagaimana caramu melepaskan rantai besi itu? Ye Xuang bertanya dengan beberapa keraguan dan kekhawatiran. Rantai besi yang diikat ke tubuhnya sangat tebal dan berat seperti pergelangan tangan. Persendian di kedua ujungnya. Rantai besi itu dilas dengan erat. Penculik tidak ingin dia melarikan diri sama sekali, tidak ada alat untuk melepaskan rantai ini. Bagaimana dia akan melepaskan rantai itu? Chen Bei tidak berbicara dan hanya menghisap sebatang rokok di mulutnya. Dia langsung meraih rantai besi di tubuh Ye Xuang. Lengannya melayang dengan ketas keras, urat nadinya tampak menonjol. Cit, terdengar suara logam yang keras dan rantai besi tebal di tubuh Ye Xuang secara langsung hancur seketika. Wajah cantik Ye Xuang tampak tertegun. Dia terkejut melihat aksi Chen Bei, kemudian segera bangkit berdiri. Chen Bei meraih tubuh Ye Xuang. Dia langsung melindungi Ye Xuang di dalam pelukannya. Boom, terdengar suara keras. Tanda seru. Pilar besi besar yang berat di belakang Ye Xuang meledak seketika. Kedua tubuh itu langsung diledakkan oleh kekuatan yang menakutkan. Boom, Chen Bei memeluk Ye Xuang dan jatuh ke lantai dengan keras. Chen Bei dan Ye Xuang langsung dikelilingi oleh api yang berkobar. Ye Xuang tidak bisa bereaksi sama sekali saat ini. Wajahnya yang cantik benar-benar pucat. Chen Bei menahan rasa sakit yang membakar di punggungnya. Dia tiba-tiba memeluk Ye Xuang, kemudian langsung bergegas mengarungi lautan api yang ganas. Ye Xuang, jantungnya sepertinya berhenti tiba-tiba pada saat ini. Dia bersandar erat di pelukan Chen Bei. Pria ini melindunginya dan membawanya melewati pengepungan lautan api. Suhu di sekitarnya terasa seperti kompor besar. Api ini membuat tubuh Chen Bei terbakar. Tapi dia tidak terlalu peduli. Tubuhnya seperti kilat, dan dia bergegas keluar dari lautan api. Ye Xuang bersandar dada Chen Bei. Pada saat ini, suasana hatinya benar-benar panik dan canggung. Nafas pria ini, dia tidak akan pernah melupakannya dalam hidupnya. Tiba-tiba, setetes cairan hangat jatuh ke wajah cantik Ye Xuang. Dia mengulurkan tangannya dan menyekanya. L2 darah merah. Dia mengangkat kepalanya dan tampak darah mengalir melalui dahi Chen Bei. Kamu terluka. Suara Ye
Suang gugup dan cemas. Tidak masalah. Chen Bei menggelengkan kepalanya, dan kemudian ekspresinya menjadi serius. Ayo pergi sekarang. Saat ini, tiba-tiba atap bangunan pabrik hancur berkeping. Ekspresi Chen Bei dan Ye Suang berubah pada saat bersamaan. Ledakan barusan telah menghancurkan balok-balok yang berat. Bangunan pabrik yang bobrok kehilangan penyangga. Pabrik itu akan runtuh. Tanda seru. Detik berikutnya. Boom. Seluruh bangunan pabrik runtuh dalam sekejap. Batu yang pecah dan retal tak terhitung jumlahnya. Pelat baja, batu bata jatuh dengan keras ke arah Chen Bei dan Ye Suang yang berada di bawah. Tiba-tiba, Chen Bei membanting Ye Suang ke tanah. Dia menggunakan tubuhnya sebagai perisai, kemudian melindungi Ye Suang di dari bangunan runtuh yang bergelombang di atas. Gedung Li, distrik komersial Shanghai. Sudah lebih dari setengah jam sejak Chen Bei pergi, pintu masuk gedung itu sangat sunyi. Beberapa satpam berdiri tegak menjaga di depan pintu. Pada saat ini, tiba-tiba seorang pemuda berjalan perlahan menuju pintu gedung Li. Pria itu membawa kotak kayu yang panjang dan sempit. Entah apa yang ada di dalam kotak itu dan kelihatannya sangat misterius. Pria itu hanya berjalan menuju grup Li seperti ini. Langkahnya sangat tenang, seluruh orang tampak menyatu dengan udara, sangat tidak bisa dijelaskan. Di pintu masuk bilik keamanan, penjaga keamanan menghentikannya dan bertanya, "Tuan, cari siapa?" Ekspresi pemuda itu sangat tenang, dan dia berkata, "Saya mencari Li Qingyan." Mata Zhang Yong sedikit curiga, dan dia menatap pria itu dengan cermat. Untuk beberapa alasan, dia merasa pria ini agak aneh. Zhang Yong melangkah maju dan bertanya, "Siapa namamu? Ada apa?" "Mencari Presiden Li." "Aku bermarga Yang." Pemuda itu menatap Zhang Yong dan berkata perlahan, "Aku ada urusan pribadi dan ingin menemui Presiden Li." Kecurigaan di mata Zhang Yong semakin menjadi, kemudian mengerutkan dahinya. "Tunggu sebentar, aku akan memberitahu Presiden Li." Zhang Yong memutar nomor telepon sekretaris presiden dan memintanya untuk memberitahu Presiden Li. Sekretaris segera menjawab kalau Li Qingyan menolak untuk bertemu dengan pria ini. "Maaf, Presiden Li sedang sibuk dan tidak bisa bertemu denganmu." Zhang Yong melangkah maju dan menyuruh pria ini pergi. Pria ini tampak misterius dan Zhang Yong memiliki firasat buruk di hatinya. Pria itu melirik Zhang Yong sekilas, kemudian, dia berlari secepat kilat melewati Zhang Yong. Wajah Zhang Yong berubah drastis. Dia tiba-tiba berbalik dan berteriak, "Berhenti!" Pria itu mengabaikannya, kemudian masih berjalan menuju gedung itu selangkah demi selangkah. Belasan penjaga keamanan langsung mengejar dan menghalangi jalan pria ini. Pria muda ini tampak sangat tenang. "Minggir, aku tidak ada urusan dengan kalian," kata-katanya tenang dan terdengar sentuhan ketidakpedulian yang tidak biasa. Zhang Yong bergegas ke depan, menekan pundaknya, dan berkata dengan marah, "Presiden Li tidak bisa menemuimu. Pergilah." Mata pria itu sedikit mengembun. Dia perlahan menoleh untuk melihat Zhang Yong, dan berkata dengan tenang, "Lepaskan tanganmu. Pergi sekarang." Zhang Yong memaksa. Boom! Pria itu menggenggamnya dengan satu tangan. Kemudian Zhang Yong terlempar ke udara dan terlihat darah mengalir deras. Wajah penjaga keamanan berubah drastis. Sekelompok penjaga keamanan bergegas maju dan mulai menyerang. Pria itu menghela nafas, kemudian menangkis serangan. Peng, peng, peng. Sekelompok penjaga keamanan langsung ditendang ke udara. Mereka sama sekali tidak bisa melawannya. "Cepat! Beritahu Presiden Li ada bahaya." "Cepat," perintah Zhang Yong dengan gemetar. Sebelum dia selesai berbicara, dia kembali memuntahkan darah karena dipukul oleh pria itu. Tulang dadanya patah dan jatuh pingsan. Pemuda itu berjalan menuju pintu masuk gedung Li, dan tiba-tiba, kedua pintu kaca gedung itu langsung tertutup dan memblokir jalannya. Pintu kaca sangat tebal dan terbuat dari kaca anti peluru yang keras. Pintu dipasang khusus untuk mengatasi beberapa serangan. Mendadak, hari ini pintu ini sangat berguna. Pria itu berdiri dengan tenang di depan kaca anti peluru. Dia perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut menekannya ke permukaan kaca. Perang, terdengar suara retakan yang keras. Pintu kaca anti peluru sama sekali tidak bisa menahan tekanan ringannya. Kemudian kaca anti peluru yang keras dan tebal langsung meledak. Puing kaca terlihat berserakan di lantai. Dia dengan gemetar mengambil telepon dan menghubungi nomor Chen Bei. Pada saat ini, dia hanya bisa meminta bantuan Chen Bei. Hanya dia yang dapat menyelamatkan presiden.
Reruntuhan di tengah-tengah bangunan pabrik menyisakan kekacauan. Semua bangunan runtuh. Orang-orang di bawah hancur sampai mati. Bahkan jika dewa turun ke bumi, akan dihancurkan sampai mati. Chen Bei tampak berantakan dan berlumuran darah. Dia memegang Ye Xuang di pelukannya. Seluruh tubuhnya tampak seperti binatang yang menakutkan. Dia langsung menembus reruntuhan dan melompat keluar. Secara langsung. Saat ini, telepon di saku Chen Bei tiba-tiba berdering. Chen Bei menurunkan Ye Xuang dan mengangkat telepon. Ternyata panggilan ini berasal Zhang Yong. Boom! Tiba-tiba sebuah ledakan terdengar. Boom! Ponsel itu tiba-tiba meledak. Pada saat telepon meledak, tubuh Chen Bei telah bereaksi cepat untuk menghindar, tapi dia masih tidak bisa melarikan diri. Telapak tangannya mengenai ledakan dan darah perlahan mengalir. Meskipun Chen Bei tidak menjawab panggilan tersebut, tapi dia memiliki firasat buruk mengenai Li Qingyan. Dor! Sebuah peluru ditembakkan mengenai alis Chen Bei. Wajah cantik Ye Xuang menjadi pucat dan matanya yang indah mengamati sekeliling dengan waspada. Dor! Sebuah peluru melesat. Seketika menembak ke arah alis Ye Xuang. Secepat kilat dan tak terelakkan. Ye Xuang tidak bisa melawan. Dia hanyalah orang biasa-biasa, manusia normal. Tidak ada cara untuk menghindari tembakan dan senapan sniper yang menakutkan satu. Chen Bei mengangkat belati gigi naga, kemudian terdengar boom. Peluru terbelah menjadi dua bagian. Ye Xuang tercengang melihat peluru yang terbelah dua. Dia tidak pernah melihat hal ini sebelumnya. Cepat pergil, Chen Bei berteriak dengan keras dan langsung menarik Ye Xuang dan bergegas menuju Maybet-nya. Dor, dor, dor. Peluru menghantam tempat kejadian. Mengerikan. Ada berbagai penembak J itu di mana-mana. Elni merupakan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika Chen Bei hanya sendiri, maka dia bisa melarikan diri dengan mudah. Namun, saat ini, masih ada Ye Xuang dan Chen Bei harus melindunginya. Dor! Sebuah peluru datang dalam sekejap untuk melindungi Ye Xuang. Chen Bei tidak memiliki pilihan lain. Dor! Peluru itu menembus bahunya hingga mengeluarkan darah. Ekspresi Chen Bei sangat dingin dan niat membunuh tersirat di matanya. Wus! Terdengar raungan naga sejati yang jernih dan dingin di udara. Wus, wus! Darah berceceran. Di sekitar, semua orang terjatuh setelah menerima serangan belati gigi naga. Saat ini, Chen Bei marah. Belati gigi naga itu muncul kembali. Sekelompok penembak jitu terjatuh ke tanah, hanya darah yang tersisa di mana-mana. Chen Bei menarik Ye Xuang dan bergegas ke Maybach. Boom! Tembakan lain datang di udara dan mencoba meledakkan mobil Maybach. Tembakan. Wajah cantik Ye Xuang benar-benar pucat pada saat ini. Dia kesulitan bernapas dan sepertinya merasakan kematian. Chen Bei sama sekali tidak memperhatikan, tiba-tiba berbalik, menginjak pedal gas, dan Maybach bergegas keluar. Boom! Tembakan itu mengenai kaca Maybach dan meledak seketika. Ye Xuang sedang duduk di kursi penumpang, telinganya terus-menerus gemetar mendengar raungan keras di luar mobil. Tanda seru. Chen Bei mengemudikan Maybach sepanjang jalan. Dia langsung mengangkat jam tangan elektronik di pergelangan tangannya dan memutar telepon Sulei. Sulei, cepat pergi ke gedung Li dan lindungi Li Qingyan. Suara Chen Bei terdengar sangat cemas. Sulei langsung merasakan hal serius telah terjadi. Dia langsung melaksanakan perintah Chen Bei. Rumah sakit Pudong. Wang Wudi sedang berbaring di kasur rumah sakit dengan beberapa pria berdiri di depan kasur. Masing-masing bawahannya memegang telepon di tangannya dan melaporkan situasi pertempuran dari jarak jauh. Ini adalah pemboman yang menakutkan. Keluarga Wang Wudi akhirnya mengambil langkah penuh. Tidak ada yang tersisa. Wang Wudi menyingkirkan Chen Bei. Hari ini dia harus menangkap dan menculik Li Qingyan, kemudian menjatuhkan grup Li dengan cepat. Setiap langkah rencana, setiap langkah strategi, telah dirancang dengan cermat. Pada saat ini, tiba-tiba ada panggilan darurat. Bawahan itu buru-buru menyerahkan telepon ke telinga Wang Wudi. Pangeran, ada berita buruk, bom yang dipasang di pabrik tidak membunuh Chen Bei. Dia menyelamatkan Ye Xuang dan pergi.